Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah, ketemu lagi sama saya tukang ngulik dari Bantampedia. Heriadi bin Syaripudin di sini. Kita akan bercerita tentang Kerajaan Banten. Yes, kita akan mengenal bentuk pemerintahan dan perekonomiannya. Hari ini saya akan membahas tentang Banten. Wow, mana tuh Banten? Ya, dulu Banten dikenal dengan La Villa de Bantam. Di sini ditulis Capitale de Resoname de Meme Non. Artinya adalah pusat ibu kota atau kapital dari Kesultanan Bantam. Yes. Dari litografi yang saya dapat di tahun 1650-an, kita akan melihat bagaimana para penyintas niaga dari para Portugisan. Di sini yang menulis Portugis ya. Dari gambar Portugis yang saya dapatkan kali ini kita akan melihat bagaimana para penyintas niaga ini berkunjung ke wilayah Banten. Mereka menggunakan kapal-kapal besar, yes. Kapal-kapal berbentuk crosshair dan berbentuk kapal jung Jawa. Kalau di Banten sendiri sebutnya jung Jawa. Mereka melakukan kedatangannya ke Banten. Nah, di ujung gambar ini adalah kota Banten. Oke, saya akan bercerita tentang kota Banten itu sendiri melalui sistem litografi yang saya lihat. Pasti kamu sudah sering mendengar Kerajaan Banten dari buku-buku sejarah. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa hingga seluruh bagian Lampung, serta sebagian wilayah di selatan Jawa Barat, di mana Kesultanan Banten ini mulai berdiri sejak tahun 1526 dan Kerajaan Banten ini mampu bertahan dan berjaya hingga 3 abad lamanya. Oke, kita akan lihat bagaimana topologi kota Banten yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat dan kokoh. Nah, inilah dia gambar benteng-bentengnya. Wow, keren. Kokohnya kerajaan Banten tidak terlepas dari bentuk pemerintahan yang solid, menganut agama Islam sebagai pilar pendiri kerajaannya. Penguasa kerajaan Banten menggunakan gelar sultan. Beberapa sultan yang terkenal membawa kejayaannya pada kerajaan sultan, di antaranya Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1552 hingga 1570 dan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1651 hingga 1683. Wow, keren. Lingkaran istananya yang hierarki di bawah sultan terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para pewaris. Adapun untuk para petugas yang bekerja di administrasi pemerintahan diberikan gelar seperti Mangkubumi, Kadi, Patih, dan Syah Bandar. Sementara untuk kelompok bangsawan di kerajaan Banten menyandang gelar Tubagus, Ratu, atau Syahid. Nah, bisa dilihat kan perbedaan dari gelar-gelar tersebut. Jadi ya kalau orang terah-terahan mah bisa tahulah lebih dari saya gitu, oke? Oke. Kita akan melihat pusat pemerintahan kerajaan Banten. Nah, inilah dia sebuah peta yang kita lihat dengan topologi litografinya yang sederhana, memperlihatkan dua buah bangunan besar dengan tingkatan yang tinggi, di mana bangunan sebelah kanan yang saya lihat ini adalah Masjid Agung dari Banten tanpa menara kardel, karena pada masa itu belum dibuat menara oleh Sultan bersama si kardel yang bikinnya ini. Nah, sedangkan sebelahnya lagi adalah Istana Surosowan. Ya, Istana Surosowan, bukan Surasowan, karena Surosowan merupakan salah satu bentuk dari pengembangan atas kejayaan Islam terhadap seorang sultan yang bernama Sultan Surosowan. Oke, kita akan lihat lagi. Pusat pemerintahan kerajaan Banten ini berada di antara Sungai Cibanten dan Sungai Karanghantu. Nah, inilah dia Sungai Cibanten.
tempat pintu masuk dari wilayah Banten itu sendiri. Sedangkan di sebelah kiri saya ini ada namanya Sungai Cikarangantui. Ya, dari kota Serang, tak hanya di istana, sekitar kawasan tersebut dulu juga didirikan pasar dan alun-alun. Kita akan lihat bagaimana pasar dan alun-alun. Nah, ini dia beberapa lokasinya, di mana pasar dan alun-alun juga terletak dekat pemukiman dan kerajaan atau Kesultanan Banten itu sendiri. Di sini ada Masjid Agung Banten lengkap dengan mercusuarnya. Cuma mercusuarnya ini memang tidak langsung ada di sini saat itu, yang berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal Banten dari arah Teluk Banten itu sendiri. Oke, yuk kita lanjutkan. Jadi ketika masa kejayaan Banten telah menjadi kota metropolitan karena jumlah penduduknya yang banyak dan kekayaan yang dimilikannya meningkat, perekonomian kerajaan Banten tidak terlepas dari lokasi kerajaan Banten itu sendiri yang dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Jadi dalam masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, perekonomian kerajaan Banten berada di puncak kejayaannya. Salah satu terobosan dari ekonomi yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah dengan menerapkan bea cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Nah, disinilah tempat Syah Bandar melakukan pengambilan bea cukai itu sendiri. Jadi di sini ada tempat Syah Bandar, 2 titik ini, di mana salah satunya pemungutan cukai ini dilakukan oleh Syah Bandar yang berada di kawasan bernama Pabean. Nah, inilah kota Pabeannya. Jadi kalau mau lihat dari litograf gambarnya aja, kita bisa mengetahui bagaimana topologi dari posisi bangunan tersebut. Selain pemungutan cukai, bidang perdagangan dan pertanian juga menjadi salah satu tonggak perekonomian kerajaan Banten. Bermula dari perekonomian masyarakat kawasan pedalaman yang ditopang oleh kegiatan perladangan. Nah, di sini lihat Sultan Ageng Tirtayasa mencanangkan pekerjaan pengairan besar yang dibuat untuk mengembangkan pertanian. Nah, bisa dilihat di sini ada sungai-sungai kecil yang dimasukkan ke dalam kota. Nah, ini juga untuk mengembangkan pertanian masyarakat. Jadi dulu tuh Sultan Ageng Tirtayasa sudah keren. Dia membuat sebuah kanal-kanal yang masuk ke dalam kota untuk menjadi saluran air dari hulu sungai menuju ke lautan, tapi mereka bisa menggunakannya untuk pertanian. Nah, sejak saat itulah perkembangan ekonomi kerajaan Banten mengalami peningkatan secara signifikan. Di bawah instruksi Sultan Ageng Tirtayasa, antara 30 sampai 40 kanal dibangun, 40 km, 30 sampai 40 kanal dibangun nih, 40 km-nya dengan menggunakan tenaga sebanyak 16.000 orang. Adapun sepanjang kanal sebesar tersebut dibuat di area sawah baru dengan perkebunan kelapa sebesar 40.000 hektar. Sekitar 30.000 petani ditempatkan di atas area pertanian tersebut. Tak hanya itu saja, kerajaan Banten juga menjalin hubungan dengan negara luar untuk kepentingan ekonomi seperti dari Mogul, Cina, dan Turki. Ya, itulah sedikit ulasan mengenai bentuk pemerintahan dan perekonomian dari kerajaan Banten. Semoga ini dapat meningkatkan wawasan walaupun kita menggunakan sistem gambar litografi yang ada, di mana Banten menjadi salah satu capital de recommended de Mememong, atau salah satu kota metropolitan terbesar yang menjadi tujuan utama para penyintas niaga rempah-rempah dari Eropa dan dunia. Oke, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantampedia Heriadi bin Syarifudin melaporkan dengan apa adanya dan tanpa neko-neko. Sakumaha ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.